Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini bak kesempatan yang sangat berbahagianya kita kembali kita lanjutkan pengajian rutin katanya. Tema malamnya adalah yang membatalkan sembahyang. Sebagaimana gitu kalau kita pelajari pedum-pedum roh yang kau lihat mulai dari bersuci hingga tetamang dalam sembahyang dan pedum-pedum hal yang kalian pelajari. Jadi tetamang dalam hal-hal yang membatalkan sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi yubtilu salata ahada asyara syai'an. Dan bermula allazi yang membatal ia allazi akan sembahyang itu 11 segala perkara. Kita boleh kita nyau bahwa ketika kita kata sembahyang bila tak kerjakan salah satu daripada 11 perkaranya maka sembahyang kita akan batal. Supaya baik batal sembahyang kita tak perhatikan 11 perkara tersebut. Dan bila kita pekerjakan ataupun tak kerja dalam satu dari 11-nya maka sembahyang kita batal. Di antara sebelahnya yang pertama al-kalamul amdun, kalam hal keadaan kalam itu sengaja tapi gahaba sekedihlam mote ta sembahyang hai sisik kedihlam ni becut baik muka tak menyebab sembahyang jamaah ketika tak bicara dalam keadaan sengaja nyan batal sembahyang kita Monya hana tak sengaja secara refleks dan hana kira kalam pukul yang secara refleks dan hana kira kalam tetapi kalamnya yang unsur kesengajaan tak ucapkan kalam tersebut berdasarkan atra yang terpikir dalam pikiran kita yang kira kalam yang membatalkan sembahyang. Yang kedua wal amalul kasiru, amal yang kasir banyak, bekerja yang banyak. Kibang bekerja yang banyak, contoh salah satunya adalah melangkah 3 langkah. Lebo kadar langkah 1, 2, 3. Dan ketika kata langkah gitu dari 1 bak tempat aduknya langkah untuk yang ke selanjutnya hingga lebo langkah nyan jet ke batal sembahyang. Mantuku nasi dalam pukuna dalam gerak yang banyak hanjit ke batal sembahyang Yang pertama dalam sembahyang dalam peperangan walaupun tak gerak-gerak kan hana masalah. Alanya lamna sesuatu yang dapat membinasakan. Nan saja nauliga sehingga seandainya hana dapat ahudanya jet ke binasa kita nya ada masalah kita geraknya alanya na kebakaran na bencana yang kita bergerak gitu walaupun sekalipun alanya lam wal hadasu berhadas kita terus hadas tu yang jik kebatal sembahyang lam ketika kita terus hadas. Hadasnya adalah sesuatu yang membinasakan wudu dan membinasakan sembahyang. Contoh hadasnya adalah gentut. Ketika kita kat itu biak gentut. Itu biak gentut tu dalam sembahyang nyan getanya ka berhadas. Ketika berhadas getanya ka batal sembahyang. Selanjutnya wal hudusun najasati, datang najis. Jik ke batal sembahyang lam datang najis. Kiban cerita datang najis. Kita dalam sembahyang ketika sedang-sedang kita sembahyang hana takala waktu cicak dia tu tengah imududaidi deh tengah di muklapin dia tu sehingga tanpa sadar tayo tran cicak kita melengket di badan kita di pakaian kita dan ketika melengket terus najis yang jet ke
membinasakan sembahyang. Barut kunang hinau alanya hanglah sepintas ju han ngasi dengan cirit, cicak yang cirit dan lain sebagainya, sehingga jid ke najis bak pakaian ataupun badan yang juga jid ke membatalkan sembahyang. Iban cara batal sembahyang ya arah cicak-cicaknya, ya arah cicak sembahyang kembali. Pun apa yang sembahyang balik karenanya adalah najis. Menghadas ketika itu dia gentet pun tak arah penggong kan, tak tu sembahyang balik. Beda hadas dengan najis. Hadas payah pun sembahyang balik, najis memadah dengan tarah. Bila najis adalah najis kecil, tetapi bilanya najis besar, kakek terpaksa payah tak sama. Contoh, kita tengah tersemayang, lewat asai, banjir ijilat aki kita yang ataupun dijilat pakaian kita oleh asainya, sehingga mengakibatkan pakaian kita yang adalah najis besar. Maka dengan najis besarnya kita sembahyang batal, kaya pakaian kita ataupun badan kita harus tak sama tetap lagi aturan biasa. Namga diiringi dengan ia yang suci, yang bersih, satu lagi dengan ia yang menjampu dengan tanah. Yang adalah tata cara menghilangkan hadas, menghilangkan najis besar. Selanjutnya, wangkisyaful aurati, dan terbuka aurat. Terbuka aurat. Apakah terbuka aurat ataupun terbuka aurat? Berarti kita yang awal kali tutup bagi kita urut inang adalah seluruh badan kecuali muka dan dua telapak tangan. Tetapi bagi kita urut agam kali tutup aurat kita yang mulai dari batas pusat lewat becut sampai lutut lewat becut. Pusat kali tutup, dari pusat sampai lutut yang kali tutup. Tetapi ketika tak sembahyang kita yang antara pusat dan lutut gitu ya, bagi uragam yang ataupun bagi urinang bak geruku ataupun bak gesujud hana aki hanagat pukuh jakrong ganyan kurung pah, sehingga bak geruku hana aki bangka hana aki nyanjit ke batil sembahyang. Bagi kita uragam harus diperhatikan. Yang pertama, bagi urang-urang yang memakai bajai ataupun luwali alanya memakai pakaian yang ketat, bajai jen alanya berpukul luwa jen bajai yang ubud, bajai singlet yang ubud, sehingga wateta sok bah. Tetapi ketika taruku maupun tasujud nyanduh tulung perinciun tu. Ketika taruku ataupun tasujud duh tulung perinciun tu nyan batil sembahyang. Kita yang menggunakan baju yang agak minim, alehnya pakai itu adalah luwa. Ketika tadang pah, antara nyolu batas luwa, batas bajai. Watai tadang pah tidak nampak, tetapi ketika taruku luarnya tarik ujung, bajai tarik watu, sehingga ada punggung-punggung perincun kita udah nyan jid ke batil sembahyang. Maka mohon diperhatikan bagi kita yang pakaian kita yang ketika untuk sembahyang nyan guna takadar, ketika tadang, ketika taruku, ketika tasujud dan lain sebagainya harus menutupi aurat. Aurat uragam batasnya adalah dari pusat lebih becut hingga ke tuut. Pusat dan tuut, di antara pusat dan tuut. Maka menyewati taruku dan tasujud bebek deh antara pusat dan tuut. Bila tak yakin tu dengan sebabnya hanadih ya silakan, tetapi menyewati taruku maupun tasujud duh tulung perincun dengan hansa sembahyang walaupun kusyuk tetap sekalipun, karena getayau hansip syarat untuk sembahyang hana tertutupi aurat.
Karena salah satu syarat sembahyang adalah bertutup aurat. Okey, selanjutnya wa taghyirun niyati. Yang selanjutnya adalah berubah niat. Wa taghyirun niyati, berubah niat ketika tengah taruku ataupun tengah tersujud ataupun tengah tadang ataupun tengah baca Fatihah dan lain sebagainya. Ka berubah niat ditanya. Ka berubah ketika berubah niat ditanya nyanjit ke batil sembahyang. Alanya lam wastitbarul kiblati, dan membelakangi kiblat. Gitu, ketika tadi sembahyang yang posisi dasarnya adalah kudih barat. Jino arah kiblat adalah barat. Maka kita sembahyang harus mengarah kiblat. Arah kiblat adalah ubarat. Ubarat ataupun kiblatnya adalah Ka'bah. Ka'bah posisi kita di daerah kita Indonesia yang berarti arah kiblatnya ke barat. Tetapi kita banjir membelakangi kiblat. Pukuh roh tapi belakangi kedrau tu ataupun ipu belakangi legok. Dengan sembahyang karena kita kuat mayang. Banjir modal tarik musalla ataupun modal putar-putar badang sehingga ka membelakangi kiblat. Bangka membelakangi kiblat nyan ditanya ka batil sembahyang. Kerja batil sembahyang karena hana menghadap kiblat. Alanya lam wal aklu, dan makan. Hanjit lam dalam sembahyang itu tak jauh makan, tak makan. Kan mungkin dengkunya tak cok pingan dalam sembahyang tak cok untuk semanuknya hana sembahyang. Tetapi maksud ini adalah makan bekas-bekasan makan awai. Bekasan makan awai gitu na di dalam pukun pori-pori igau tu ataupun na di dalam mulut-mulut tu, dalam abah tu, sehingga mentang bekasan-bekasan makanan-makanan awai dalam sembahyang yang kita hanjit tak paju iki bancit taule minimal tak pasal lembab tu, tak dah lembab tu. Alanya wasyarbu dan minum kita yang hanjit minum yang kiban, air yang keluar dari ulwai gau. Tanya kata kabom ia babah tu. Ia babah gitu kali ia babah dalam mulut. Tetapi ia babah gitu yang tak pernah keluar daripada luar gigi. Nya igau. Jadi kali tak kulung-kulung ulwai gau tu tanya. Ia babah dia kali sehingga mengakibatkan seandainya gerah tu pulih gerah tu dengan sebab ibabahnya. Ibabahnya kali ibabah dalam rukun. Ibabah dalam rukun kena masalah, tetapi nya ka pernah keluar daripada rongga gigi. Bangka ia yang kamenan nyan hanjit li tajid. Ketika tajid jid ke batil sembahyang. Selanjutnya waqahqahatun, ketawa. Kan senyum tapi ketawa. Dia senyum, ngata kucuk mak sembayang. Roh tak senyum, bang, kelewru yang tak senyum, tak masalah. Tetapi nya kau ketawa. Ketawa adalah menghasilkan suara. Ketika sembahyang, ketika ketawa gitu yang menghasilkan suara, nyan ka batil sembahyang. Kejut karena kan senyum ada masalah. Sepek-pek ada masalah. Tetapi jenuh kalau senyum ka ketawa, ka menghasilkan suara dari ketawa kita bangka menghasilkan suara yang ka kira ke ketawa jet ke batil sembahyang. Alanya lam warid datu murtad. Getanya tengah-tengah tersembahyang ka murtad. Kiba murtad? Tengah tersembahyang Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Yokiban. Sehingga sesuatu dalam pemikiran kita yang jid ke murtad. Ketika ka murtad getanya ka hana sahli sembahyang. Bangka murtad getanya walau dalam sembahyang sekalipun getanya ka murtad, maka
getanya uka batul sembahyang dengan pu sebab batul sembahyang dengan sebab murtad. Nyan menangkeh perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Cocok surasi berarti na padum-padum boh perkara sebelah boh perkara yang ke batul sembahyang. Yang pertama pegahaba secara sengaja, alengan yang kedua tak kerja yang banyak, yang kelai berhadas, yang keempat bernajis, yang kelima terbuka aurat, yang keenam berubah niat, yang ketujuh membelakangi kiblat, selanjutnya makan, selanjutnya minum, selanjutnya ketawa terbahak-bahak, warid datun, dan terakhir adalah murtad. Maka bila kitanya mengerjakan salah satu daripada sebelah tersebut, maka kitanya kaji ke batil sembahyang. Mungkin untuk masalah batil sembahyang tak cukupkan di sini. Ulun akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.